Pernah nggak sih kalian berantem sama orang tua cuma gara-gara urusan dupa di altar atau cara megang parita yang dianggap salah? Kenapa ya? Beda generasi kok beda banget cara memahami agama Buddha. Sotihotu, namo buddhaya bagi kita semua. Teman-teman Dharma, pernah gak sih kalian ngalami situasi kayak gini? Di satu sisi, orang tua kita pengen kita rajin ke wihara, ikut puja bakti, dan hafalin parita. Tapi di sisi lain, yang muda ngerasa, duh, kok membosankan ya? Aku pengennya belajar meditasi yang praktis aja, atau diskusi Dharma lewat podcast. Nah, perbedaan cara pandang ini sering banget memicu gesekan dalam keluarga maupun di organisasi wihara. Yang tua menganggap yang muda kurang hormat pada tradisi. Yang muda menganggap yang tua terlalu kaku dan ketinggalan zaman. Padahal kita menghormati guru yang sama, yaitu Buddha Gotama. Di video ini kita akan bedah tuntas perbedaan sudut pandang generasi tua dan generasi muda dalam memahami agama Buddha. Contoh nyatanya, bahayanya kalau kita terus-terusan egois, dan indahnya manfaat kalau kita bisa saling memahami. Nah, tonton sampai habis ya. Pertama-tama kita harus paham dulu mindset dari masing-masing generasi ini. Tidak ada yang salah atau benar secara mutlak. Ini hanya masalah latar belakang perkembangan zaman. Pertama, angkatan tua atau generasi senior. Bagi generasi tua, agama Buddha adalah cangkar kehidupan yang penuh dengan rasa bakti dan pelestarian tradisi. Mereka tumbuh di zaman akses informasi tidak semudah sekarang. Belajar Dharma dipahami melalui ritual yang agung, pembacaan parita yang khusyuk, dan penghormatan yang tinggi kepada biku serta altar. Bagi mereka, bentuk fisik dari pengabdian itu penting sebagai wujud nyata dari keyakinan. Kedua, angkatan muda. Sementara itu, generasi muda tumbuh di era digital. Mereka dibesarkan dengan budaya berpikir kritis, serba cepat dan praktis. Mereka memahami agama Buddha bukan dari apa yang harus dilakukan, tapi kenapa ini harus dilakukan. Fokus mereka adalah logika, psikologi, dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti cara mengatasi stres dalam pekerjaan mereka. Mari kita lihat contoh nyatanya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pertama, urusan ritual dan altar. Angkatan tua sangat detail tentang persembahan di altar. Lilin, dupa, buah, bunga, dan air harus segar setiap hari. Bagi angkatan muda, kadang melihat itu terlalu repot. Mereka berpikir, kenapa tidak pakai lilin LED saja, biar aman dan tidak kebakaran. Untuk simbolis Buddha, cukup dengan gambar saja. Contoh kedua dalam hal cara belajar Dharma. Angkatan tua
lebih nyaman duduk diam mendengarkan dharma desana atau khotbah dari biku selama berjam-jam. Secara formal, bagi angkatan muda lebih suka format diskusi interaktif, workshop, seminar, atau mendengarkan lewat platform streaming atau Zoom meeting. Bahaya yang bisa terjadi bila generasi tua dan generasi muda tidak saling memahami atau tidak mau saling mengerti. Pertama, terjadinya kemunduran umat wihara. Wihara jadi sepi kalau angkatan tua terlalu kaku dan tidak mau memberikan ruang bagi inovasi anak muda. Anak muda akan merasa ditolak. Akhirnya mereka malas ke wihara. Wihara kehilangan penerus dalam beberapa dekade. Wihara bisa menjadi kosong dan tidak terurus. Kedua, kehilangan akar tradisi yang bernilai luhur. Sebaliknya, kalau anak muda meremehkan angkatan tua dan menganggap semua ritual itu kuno tanpa mau mempelajarinya, kita akan kehilangan makna filosofis yang mendalam. Ritual itu bukan sekadar formalitas, tapi simbolis dharma yang indah. Tanpa tradisi, agama Buddha bisa kehilangan identitas budayanya. Ketiga, munculnya ego sosial, kebencian dan perpecahan. Angkatan tua mencap yang muda pemberontak dan tidak tahu adat. Angkatan muda mencap yang tua kolot dan toksik. Hubungan di antara orang tua dan anak jadi renggang. Hubungan di organisasi wihara jadi penuh konflik. Jelas-jelas ini melanggar prinsip dasar dharma tentang cinta kasih. Marilah kita lihat Dhammapada Yamakawaga syair kelima. Di dunia ini, kebencian tidak akan pernah berakhir jika dibalas dengan kebencian. Tapi, kebencian akan berakhir bila dibalas dengan cinta kasih. Ini adalah hukum abadi. Marilah kita lihat manfaat bila generasi muda mau memahami generasi tua, demikian pula sebaliknya. Dharma akan lestari dan tetap relevan. Tradisi dan parita kuno tetap terjaga berkat bimbingan angkatan tua. Namun, cara penyampaiannya dikemas dengan teknologi modern, media sosial, dan infografis keren oleh anak muda. Agama Buddha tidak akan punah, justru semakin berkembang pesat. Kedua, harmonisasi keluarga dan wihara. Suasana rumah jadi nyaman. Orang tua menghargai anaknya yang meditasi dengan memakai aplikasi handphone. Anak menghargai orang tuanya yang sedang menyalakan dupa di altar. Di wihara, regenerasi kepengurusan berjalan mulus tanpa drama. Lalu, langkah konkret apa yang kita lakukan mulai hari ini? Untuk angkatan tua, cobalah untuk lebih banyak mendengar. Berikan kepercayaan dan bimbingan kepada yang muda, bukan sekedar tuntutan atau larangan. Sadarilah bahwa zaman sudah berubah. Jangan lupa untuk memberikan dukungan dana secara materi kepada para pemuda.
Untuk angkatan muda, belajarlah menurunkan ego. Sebelum protes terhadap sesuatu ritual, tanyakanlah terlebih dahulu secara sopan apa makna di balik ritual tersebut. Teman-teman Dharma, perbedaan generasi itu pasti, tetapi perpecahan itu adalah pilihan. Kita tidak bisa memilih terlahir di zaman apa, tapi kita bisa memilih untuk merespon perbedaan dengan bijaksana. Mari kita saling menghargai, saling belajar, dan berjalan bersama di jalan Dharma. Bagaimana menurut kalian? Apakah di rumah atau di wihara kita sering menemui perbedaan pendapat? Yuk tulis cerita dan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk klik like, share video ini ke grup wihara atau keluarga kalian. Dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan konten-konten Dharma menarik lainnya. Saya Edi Wijaya mohon undur diri. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.